Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran seni budaya pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah part 2-nya. Yang akan kita pelajari adalah membuat karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. Nah, kemudian kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah membuat karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. Sedangkan indikatornya yaitu membuat karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan berbagai media dan teknik. Nah, pertama yang harus kita ketahui, karena ini yang akan kita pelajari adalah seni rupa dua dimensi, jadi kita harus tahu dulu apa sih itu seni rupa dua dimensi. Nah, seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang berbentuk datar dengan ukuran panjang dan lebar dan hasilnya dapat dipandang dari arah depan. Nah, kemudian proses kreatif pembuatan karya seni rupa dua dimensi. Ini prosesnya ada beberapa tahap. Di sini ada tahap persiapan, tahap elaborasi, tahap iluminasi, dan juga tahap verifikasi. Ini ada 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan yang harus kita lakukan. Pertama, kita coba membuat sketsa pola bentuk sebagaimana aslinya. Kemudian tanyakan pada diri kita, apa ide dasar bentuk desainnya, menggunakan bahan dan peralatan apa, kemudian bagaimana teknik penggambaran bentuk atau teknik pewarnaannya. Nah, kalau sudah bisa menjawab itu semua, lalu kembangkan imajinasi kita untuk menafsirkan apa makna dari karya seni rupa dua dimensi yang udah kita buat. Selanjutnya yang kedua, tahap elaborasi, yaitu tahap ketika kita menghadapi situasi yang sulit, yaitu mengomunikasikan dan mentransformasikan pengalaman yang implisit ke dalam bentuk yang eksplisit. Nah, pada tahap ini diperlukan keterampilan ekstra untuk memvisualisasikan unsur-unsur subjektif gagasan desain menjadi bentuk objektif karya desain yang diciptakan. Selanjutnya, berdasarkan sketsa awal pada tahap persiapan, kita kembangkan dengan membuat sketsa-sketsa alternatif sebagai karya eksplorasi. Nah, minimal 3 karya sketsa. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap iluminasi, yaitu tahap ketika kita menemukan inspirasi baru dari aktivitas kedua tahap sebelumnya. Nah, proses kreasi memodifikasi ini datang bagaikan cahaya yang tiba-tiba. Nah, ini sering sekali kita sebut dengan ilham yang memberikan pencerahan, pemahaman, atau pengertian atas desain yang kita ciptakan. Kemudian, pilihlah satu sketsa terbaik. Kerjakan di atas kertas gambar menggunakan pensil untuk sketsanya dan juga cat air atau akrilik. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap verifikasi. Nah, verifikasi ini juga disebut dengan pengujian, yaitu pengujian proses penjabaran ide desain menjadi karya desain secara terperinci. Nah, apakah itu mungkin berdasarkan rujukan-rujukan pendapat pakar, atau petikan-petikan teks dari para ahli yang kita baca, atau mungkin juga referensi motif yang kita clipping dan amati. Misalnya kita memodifikasi dari hasil karya orang lain. Nah, itu harus kita verifikasi juga. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam teknik memodifikasi objek. Yang pertama ada teknik stilasi, kemudian ada teknik deformasi, yang terakhir ada teknik distorsi. Nah, yang akan kita pelajari ini ada 3 teknik. Nah, apa sih teknik stilasi, deformasi, dan distorsi itu? Kita lanjutkan ya. Teknik stilasi yaitu mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan pengayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif, namun ciri khas bentuk aslinya masih nampak. Nah, misalnya kita membuat gambar daun misalnya. Nah, jadi kita buat berbagai macam sketsa dan dibuat lebih kreatif misalnya, tapi bentuk aslinya itu tetap masih terlihat. Jadi mau kita ubah dengan motif yang lain itu terserah, namun bentuk aslinya masih ada, seperti itu.
Kemudian yang kedua, teknik deformasi, yaitu perubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari suatu objek. Dapat dilakukan dengan cara penambahan beberapa unsur visual tertentu sehingga terciptalah suatu karya baru yang lebih menarik. Nah, misalnya ini contohnya kalau kita menggambar hewan, misalnya ada suatu sisi yang ingin kita perlihatkan gitu visualnya supaya lebih menarik, misalnya bagian matanya lebih diperbesar atau mungkin kalau burung bagian sayapnya gitu. Jadi ada penambahan beberapa unsur visual tertentu dalam karya itu, jadi bisa mungkin perubahan bentuknya, posisinya, dan dimensinya dari objek yang akan kita gambar. Yang terakhir yaitu teknik distorsi. Nah, teknik distorsi itu adalah melukiskan objek dengan teknik melebih-lebihkan dan menonjolkan bagian bentuk benda yang ingin didistorsi. Nah, melebih-lebihkan ini bisa dari segi bentuknya atau mungkin ada warna-warna yang dilebihkan seperti itu. Jadi, ada bagian yang benar-benar ingin ditonjolkan gitu. Sekian materinya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe channel Di Atas Angan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.